Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, ya, sering disingkat dengan PDA, persamaan dasar akuntansi. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tentang pengertian, jelas. Yang kedua adalah rumus dasar akuntansi, akun-akun yang ada di dalam akuntansi, trik pengisian tabel, dan kita akan membahas soal-soal. Yang pertama tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, pengertiannya adalah komponen yang menggambarkan dua fakta. Ya, dua fakta di sini artinya ada aktiva. Ya, aktiva itu sama dengan pasiva. Nah, aktiva sendiri yaitu adalah ya berupa harta atau aset, ya, nanti nama lain aktiva. Nah, di sini aktiva itu adalah aset, ya, persamaan yang menggambarkan tentang aktiva dan pasiva. Aktiva itu sama dengan aset atau kekayaan, sedangkan pasiva itu terdiri dari utang dan modal, ya. Nah, nanti nama lain utang itu nama lainnya adalah liabilitas. Nah, ini nama lain liabilitas adalah utang. Nah, sedangkan ekuitas itu nama lainnya dari modal. Nah, sehingga kita bisa mengetahui apa rumus dasar akuntansi. Jadi rumusnya adalah harta itu sama dengan utang ditambah modal. Tadi nama lain harta adalah aktiva. Aktiva sama dengan pasiva. Jadi pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Nah, utang nama lainnya adalah liabilitas. Nah, sedangkan modal nama lainnya adalah ekuitas. Nah, kemudian ada macam-macam akun di dalam akuntansi. Yang pertama adalah harta. Harta atau aset, jadi kekayaan, adalah sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, digunakan manfaatnya ke depan. Ya, beberapa harta. Yang pertama adalah harta lancar. Ini biasanya penggunaan itu kurang dari setahun, jadi cepat digunakan, kurang dari 1 tahun. Apa yang masuk harta lancar? Contohnya adalah kas. Ini contohnya adalah kas. Kemudian piutang. Ya, ada utang, ada piutang. Piutang itu kita meminjamkan. Kalau utang kita pinjam, kalau piutang berarti meminjamkan. Kemudian ada sewa dibayar di muka. Jadi kita belum menempati sewa selama setahun, tapi harus membayar di depan, namanya sewa dibayar di muka. Kemudian nanti ada asuransi dibayar di muka. Nah, kemudian ada perlengkapan. Nah, nanti ada bedanya perlengkapan sama peralatan. Kalau peralatan masuk aset tetap atau kekayaan tetap. Nah, ini peralatan. Jadi bedanya, kalau perlengkapan itu habis pakai, setelah dipakai nggak bisa dipakai lagi, namanya habis pakai. Contohnya isi spidol, kemudian kertas, itu masuk perlengkapan. Sedangkan peralatan itu tidak habis pakai, setelah dipakai bisa dipakai lagi, ya, namanya tidak habis pakai. Tidak habis pakai. Nah, apalagi yang masuk aset tetap, ya, contohnya lagi adalah kendaraan, kemudian gedung, ya, dan lain-lain. Oke, kemudian ada aset tidak berwujud.
ya, harta yang tidak berwujud, contohnya hak cipta, ya, kita menciptakan lagu misalkan nanti dinyanyikan oleh artis, ya, nanti mendapat royalti. Kemudian ada hak paten, ya, menemukan sesuatu, ya. Kemudian ada goodwill. Goodwill itu nama baik, ya, franchise, misalkan ada KFC, ya, kemudian McD, itu dijual namanya saja tapi sudah laku. Kemudian ada akun utang atau liabilitas atau kewajiban, yaitu sejumlah uang yang terutang kepada orang atau organisasi lain, ya. Dengan kata lain, kewajiban adalah klaim kreditor. Kreditor itu yang pemberi, ya, pemberi utang atas aset atau kekayaan karena jumlah aset yang dimiliki kreditor kepada perusahaan yang dikehendakinya. Berikut adalah contoh-contoh kewajiban. Contohnya adalah ada utang jangka panjang, contohnya adalah utang bank, utang hipotek. Utang hipotek itu utang dengan jaminan harta tetap. Kemudian ada utang jangka pendek. Jangka pendek, ya, contohnya adalah utang usaha sama utang dagang. Kemudian ada akun ekuitas atau modal, yaitu porsi aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, ya, atau mitra. Dengan kata lain, pemegang saham atau mitra memiliki sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi, ya. Ada beberapa akun yang masuk dalam ekuitas, ya. Kalau di koperasi namanya ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Nah, kemudian ada investasi, kemudian ada modal awal, nah, itu masuk modal. Akun-akun yang masuk pendapatan, ya, pendapatan itu sendiri merupakan arus masuk atau peningkatan aktiva. Biasanya kalau di dalam akuntansi jasa itu pendapatan jasa atau pendapatan servis, tapi kalau di dalam akuntansi perusahaan dagang itu biasanya masuk ke dalam penjualan, ya. Ini masuk pendapatan. Ini contohnya adalah ada pendapatan jasa, kemudian pendapatan servis. Kalau di perusahaan dagang itu ada penjualan, nah itu masuk pendapatan. Kemudian beban, ialah arus keluar atau penggunaan aktiva atau peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan, ya. Yang masuk beban contohnya adalah beban gaji, beban listrik, masuk beban air, beban sewa, ya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah prive, ya, merupakan sebuah pengambilan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini intinya tentang pengambilan pribadi. Nah, sekarang kita akan cara mengetahui pengisian trik PDA, ya. Yang pertama, konsep dasarnya kita harus tahu bahwa aktiva, ya, ingat aktiva harus sama dengan pasiva. Jadi harus balance antara aktiva dengan pasiva, ya. Misalkan ini ada contoh, pemilik Nona Meli melakukan investasi uang tunai untuk perusahaan yaitu salon cantik dan perlengkapan 80.000 untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Maka kita tulis tanggalnya dulu. Nah, ini tanggalnya, sini bulannya, sini Juni, ya, Juni
tanggalnya 1, tanggal 1, pemilik melakukan investasi secara tunai, berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah di sini 50.000, 500.000. Nah, ini misalkan dalam ribuan boleh ditulis di sini dalam ribuan, karena untuk mengurangi 03 tulis dalam ribuan. Nah, kasnya 500.000, kemudian dia juga menginvestasikan perlengkapan senilai 80.000. Nah, berarti tulisnya 80 saja. Nah, ini apakah sudah balance? Kan belum balance. Maka katakan ini namanya aktiva. Nah, ini sama dengannya di sini. Ini sama dengannya pasiva. Kan berarti harus sama. Nah, ini jumlahnya adalah 500 tambah 80, 580. Nanti masuk modal sini 580. Berarti kan ini jumlahnya sudah sama. Sini 580, sini 580. Nah, keterangannya karena dia mempengaruhi modal, maka ditulis keterangannya adalah modal awal. Pemiliknya yaitu Nona Meli. Modal awal Nona Meli. Oke, next. Ini ada contoh lagi, misalkan ada transaksi. Nah, ada transaksi dibeli peralatan ya dengan pembayaran kredit. Berarti nanti berpengaruh terhadap utang karena belum membayar secara tunai. Langsung saja, ini tanggalnya juga ditulis ya, bulan dulu Juni, kemudian 3 dibeli peralatan, berpengaruh terhadap ini aktiva peralatan sebesar berapa? 300. Nah, bisa ditulis lagi di sini dalam ribuan. Nah, dibeli peralatan secara kredit berarti utangnya bertambah. Nah, apa ini sudah balance? Sudah ya. Lanjut. Nah, ini ada lagi yaitu dibayar sewa ya, dibayar sewa sama ya. Sini Juni ya, Juni, kemudian sini tanggal 5 ya, dibayar sewa sebesar 10.000, biaya lainnya 50.000. Kalau membayar sewa berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang berapa? Berarti 10.000 ditambah 5.000 berarti 15.000. Di sini tulis 15, di sini tulis dalam ribuan. Berpengaruh terhadap apa? Modalnya berkurang. Ingat, kalau berkurang ya harus dikasih kurung. Nah, ini juga modal berkurang ya. Biaya sewa ya 10.000 terus sama 5.000. Ini keterangannya adalah ini sama-sama kurung. Nah, ini keterangannya adalah beban sewa, ini namanya beban lain-lain. Nah, jumlahnya adalah 15.000. Terus ini ada lagi yaitu dibayar kewajiban ya, sama sini Juni dibayar kewajiban berarti kasnya berkurang ya, sini 50. Ingat kalau berkurang ya, ingat ya, jika berkurang ya dikasih kurung. Itu artinya berkurang. Dibayar kewajiban utang berarti utangnya juga berkurang ya, 50. Nah, ini udah balance ya, 50. Nah, ini berarti sini tulisannya adalah dalam ribuan. Kemudian
Nah, ini tanggal 16 diterima pendapatan, sama ya, sini Juni tanggal 16 diterima, berarti kasnya bertambah, sini 30 ya. Pendapatan berarti berkaitan sama modalnya juga bertambah, tulis berarti sini pendapatan jasa. Pokoknya kalau mempengaruhi modal, keterangannya ditulis ya, keterangan harus ditulis. Ini dalam ribuan, kemudian pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi ya, sini sama Juni 19 mengambil untuk keperluan pribadi, berarti kasnya berkurang 5.000, berarti modalnya juga berkurang. Ingat, kalau berkurang dikasih kurung. Karena mempengaruhi modal, maka harus ditulis keterangannya, yaitu prive pemilik. Ini sama dalam ribuan. Kemudian nah, ini sudah diselesaikan atas pesanan langganan, pendapatan diterima 10 hari ke depan senilai 170, sama ya, sini bulannya, kemudian tanggal 20 sudah diselesaikan atas pesanan seorang langganan dan pendapatan jasa akan diterima, berarti dia belum menerima uangnya, namanya piutang. Sebesar berapa? 170. Karena piutangnya bertambah, maka jangan dikasih kurung, dan modalnya juga bertambah 170. Karena sudah menyelesaikan pendapatan jasa, berarti keterangannya ditulis adalah pendapatan jasa. Ini sama ya, dalam ribuan. Nah, saya kira gitu, mudah-mudahan cukup jelas ya.